Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Adelia Khairani dengan NIM 250420257. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus terkait pendidikan agama Islam mengenai plagiarisme di era AI antara kemudahan dan amanah akademik. Topik ini sangat relevan karena kita hidup di era teknologi yang sangat memudahkan pembuatan tugas. Jadi teman-teman, kita hidup di era digital di mana teknologi berkembang sangat cepat. Sekarang kita punya AI seperti ChatGPT yang bisa membantu menulis, merangkum, bahkan membuat makalah. Ini sebenarnya hal yang sangat luar biasa karena dulu kalau kita cari referensi harus ke yang namanya perpustakaan. Tapi kalau sekarang cukup ketik beberapa kata itu udah bisa gitu. Tapi di balik ini semua, di balik kemudahan itu muncul banyak problem baru. Banyak mahasiswa mulai menggunakan AI bukan sekedar alat bantu belajar, tetapi sebagai pengganti usaha. Disinilah muncul nilai besar, apakah yang penting nilai tinggi atau proses yang belajar yang jujur. Dalam studi kasus Nadia Rahmawati, dalam kasus Kak Nadia ini dia menghadapi tekanan besar. Ia tahu menggunakan AI secara penuh itu tidak jujur, tapi melihat teman-temannya melakukan hal yang sama itu membuatnya ragu. Ini menggambarkan konflik yang sering dialami mahasiswa antara ikut arus atau tetap jujur. Lalu konflik ini bukan sekedar masalah akademik ya teman-teman, tetapi ini adalah masalah moral. Banyak sekali mahasiswa tahu yang benar, tetapi tekanan lingkungan itu membuat mereka ragu. Padahal keputusan kecil hari ini tuh bisa berdampak besar di masa depan. Dalam Islam, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Artinya proses belajar memiliki nilai pahala. Jika kita curang, maka kita bukan hanya melanggar aturan kampus, tetapi juga melanggar nilai-nilai agama. Plagiarisme ini termasuk bentuk penipuan, teman-teman. Jadi teman-teman, AI itu sebenarnya boleh dipakai atau tidak? Pertama, penting kita pahami bahwa AI bukan sesuatu yang haram. AI itu yang menentukan hal baik atau tidaknya itu dari cara kita menggunakannya. Kalau AI kita gunakan untuk membantu belajar itu boleh, misalnya kalau mencari ide, memahami materi, atau memperbaiki tulisan. Tapi kalau sebaliknya, AI kita gunakan untuk menggantikan tugas usaha kita, itu sudah termasuk kecurangan akademik. Jadi sangat tidak baik ya teman-teman. Banyak mahasiswa menganggap plagiarisme ini hanya berdampak pada nilai. Padahal dampaknya jauh lebih besar. Dalam jangka pendeknya, mahasiswa mungkin mendapatkan nilai tinggi, tetapi kemampuan aslinya tidak berkembang. Dan kalau jangka panjang ini sangat-sangat berbahaya teman-teman. Bayangkan jika dokter, guru, atau insinyur lulus karena curang. Dampaknya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh masyarakat. Dari sisi agama, ilmu yang diperoleh dengan cara tidak jujur itu tidak akan membawa keberkahan. Karena itu, plagiarisme bukan cuma masalah kecil. Nah, lalu di slide ini ada 4 pertanyaan ya yang bisa kalian lihat terkait materi ini. Jadi, saya bakal ngejawab langsung beberapa pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama, mengapa sih Islam sangat menekankan kejujuran? Karena kejujuran itu fondasi dari semua akhlak. Kalau seseorang sudah terbiasa tidak jujur, maka hubungan sosial akan rusak. Orang tidak akan percaya lagi dan masyarakat juga penuh kecurigaan. Maka dalam Islam teman-teman, jujur itu bukan cuma pilihan, tetapi kewajiban moral. Lalu yang kedua, soal kedua, apa dampak kebiasaan menipu? Mungkin kelihatannya menguntungkan di awal, tetapi sebenarnya dampaknya itu besar sekali. Kepercayaan orang hilang, reputasi rusak, bahkan hidup jadi tidak tenang karena selalu takut ketahuan. Jadi kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat. Nah, lanjut pertanyaan ketiga ada, bagaimana cara menghindari perilaku tidak jujur sebagai mahasiswa? Caranya itu dimulai dari diri kita sendiri teman-teman. Misalnya kayak kita tidak menyontek, kita tidak memanipulasi tugas, berani mengakui kesalahan, dan selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat. Dan apa yang kita lakukan, ya begitu. Gitu.
sangat dosa ya teman-teman. Jadi yang terakhir, apa manfaat jadi orang yang jujur? Banyak sekali teman-teman manfaatnya. Contohnya kayak hidup kita lebih tenang, kita dipercaya orang lain, punya reputasi baik, dan yang paling penting itu adalah mendapat ridho dari Allah. Jadi kejujuran ini bukan suatu hal yang merugikan, justru sangat-sangat menguntungkan. Nah, seperti itu saja, sekian dari terkait 4 pertanyaan ini. Lanjut kita ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Yang dimana dari pembahasan kita semua tadi, kita dapat memahami bahwa teknologi itu bukanlah musuh mahasiswa. AI itu justru bisa menjadi alat yang sangat membantu jika kita gunakannya dengan benar. Namun sebaliknya, ketika AI menggantikan usaha kita, disitulah muncul masalah kejujuran. Plagiarisme ini bukan hanya melanggar aturan kampus, tetapi juga melanggar nilai moral dan agama. Sebagai mahasiswa, kita memegang amanah ilmu, karena itu kejujuran harus menjadi prinsip utama dalam proses belajar kita. Akhirnya kita harus ingat bahwa tujuan kuliah ini bukan hanya mendapat nilai, tetapi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Sekian, terima kasih. Sampai sini saja video presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.